dibagikan pertama yang kita bahas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bagi Nabi Muhammad wa taala kulli shay'in ma'mur. Wassalatu sya'ni dhahiran batinan fid din wal akhirah wal futuh wal munawwar wal salamah wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi kiram wa aswajihi ummahatul mu'minin usan ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra wa insya'allah ila sayyidatina Fatimah az-Zahra wal imam Ali karamallahu wajhahu wa waladihima al-imam al-Hasan wal imam al-Husain wal imam Ali Zainal Abidin wal imam Muhammadul Baqir wal imam Ja'far Shadiq sunna ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in sunna ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddana wa jaddadina wa masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa li jami' ahli baitina wa aswajina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina wa ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa man ahsana ilaina wa jami' ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bahriha ajma'in bi anna Allah yatawashshahum birrahmati wal maghfirati wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'iddu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa adwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim nususiyatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allahal karim yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa husnul khatimah fi amani wa afiyati wassalamah bisirin nabi wa bisirril fatihah wa rahmatullah ya karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dibuka halaman 1 tentang at-taqwa. Halaman Indonesianya 11 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya mujibas sailin. Telah berkata Syekh yang pengarang kitab tersebut, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan wa nafa'na bihi manfaat kepada kami dari atas apa-apa keberkahan ilmunya fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. At-taqwa adapun menerangkan sifat takwa. Ma huwa taqwa? Hiya imtisalu awamirillahi azza wa jal. Hiya itu kembali kepada takwa. Yang dinamakan takwa imtisalu awamirillah, yaitu mengamalkan, menjalankan beberapa daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang diwajibkan di dalam Al-Quran ataupun yang diperintahkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu, dan menjauhi. Nah, ini saya potong satu-satu Bu kalau kita baca kitab. Wajtinabu, menjauhi, nawahihi, atas apa-apa yang telah Allah larang, sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa ala niatan, dan juga dalam keadaan terang benderang atau mungkin di hadapan manusia. Karena banyak seseorang yang menjauhi sebuah kejahatan Bu, karena tidak ada yang namanya kesempatan. Ketika di tempat yang sepi, kita bisa mencuri, kita bisa korupsi, mungkin bahasanya 1 jam bisa menjamin kehidupan kita sampai 60 tahun. Maka di situ orang-orang banyak tergeser imannya. Dia nggak memikirkan yang dimakan anak kita, setiap suapan nasi, minuman, makanan tidak semuanya menjadi kotoran, namun 70% menjadi saripati yang menjadi tulang belulang, memanjang, membesar, kemudian menjadi darah daging, kemudian menjadi pikiran
kemudian menjadi daya serap kecerdasannya, menjadi nalurinya, menjadi hawa nafsu birahinya. Apabila yang diberikan makanan, minuman, hasil rezeki yang gak jelas, maka akan menjadikan manusia itu berwatak lebih kejam daripada binatang buas, lebih dolim daripada penguasa seperti Firaun. Di situ makanya kita kalau kepingin punya anak yang beriman bertakwa, harus memperhatikan setiap apa-apa yang disuapkan ke dalam anak kita. Mungkin ya belum ada kesempatan, tapi kenyataannya sekarang pencuri itu semua bahaya. Namun lebih berbahaya pencuri yang menggunakan pulpen. Betul itu, Bu. Kalau pakai linggis paling dapatnya tabung gas, Bu. Atau laptop, kadang mungkin yang barang-barang bisa diangkat lah. Mungkin kayak dispenser yang bagus, Magicom. Tapi kalau untuk ngangkat kulkas, Bu, satu orang nggak bisa, Bu. Saya bertiga ngangkat kulkas saja, yang pintu 2 berat, harus bertiga. Nah, di situ. Kemudian fala tatimu, maka tidak akan sempurna illa kecuali bitakhalli, menjauhi angkulli rodilatin, dari setiap barang-barang perbuatan yang tidak berguna atau sia-sia. Jadi tidak akan sempurna setelah kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang terang benderang ataupun yang secara rahasia, maka tidak sempurna kecuali illa bitakhalli angkulli rodilatin, dia menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau yang tercela. Wattahali, dan berpegang teguh juga mengamalkan bikulli fadilatin, setiap sesuatu perbuatan yang mengandung kemanfaatan dan keutamaan. Fahia, maka yang dinamakan takwa, at-thoriqu, yaitu jalan. Alladzi, yang siapa orangnya, alladziman salakahu, yang berjalan di atas jalan tersebut, ihtada, maka dia mendapatkan petunjuk Allah. Wal urwatu, dan sebagai pegangan tali yang kuat, al wusqa, tali yang kuat dalam keimanan dan ketakwaan. Allati man, siapa orangnya yang berjalan dalam jalan Allah dan Rasulnya, istamsaka, maka dia akan diberikan kekuatan, keteguhan dengannya untuk menjadi orang yang selamat, biha naja. Jadi kalau ibu mau dicoret pun boleh, jadi dicoret sesuai maknanya kitab. Nah, kalau di bawah ini kan artinya, Bu. Nah, makanya kalau kita belum ngaji kitabnya bingung, waktu nggak bisa dipotong-potong di situ. Perlunya kita belajar. Oh, kadang ibu-ibu mau dicoret ininya pun boleh. Nah, contoh kayak tadi awal urwatu, dan sebagai pegangan atau tali al wusqa yang kuat. Allatiman, yaitu seseorang hamba Allah yang memegang tali tersebut, istamsaka, akan diberikan kekuatan, diberikan keteguhan dengan jalan tersebut, bisa selamat, biha naja. Nah, kemudian wa asbabuha katsiratun, wa asbabuha, dan adapun sebab-sebabnya takwa itu katsiratun, ada banyak, Bu. Sebab takwa itu banyak. Minha, contoh daripada sebagian sifat ketakwaan, ayyulahido, seyogianya kita harus merasa menyadari, al-insanu, sesungguhnya manusia, annahu, ya itu kembali, sesungguhnya manusia, abdun, itu seorang hamba, dzalilun, yang sangat lemah, wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya manusia, qawiyun, zat yang maha kuat, azizun, zat yang maha perkasa atau maha tinggi, wala yambahi, dan tidak sepantasnya, liddalili, bagi hamba yang hina, ayaksia,
sehingga dia bisa bermaksiat membangkang al-aziza kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan perkasa. Li'anna nasiatuh, sebagaimana nasihat yang telah diberikan oleh para nabi dan para rasul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan contoh daripada sifat takwa yang selainnya, ayyatadzakkara, seyogianya ia selalu mengingat-ingat ihsanallahi, atas apa-apa kebaikan-kebaikan Allah, ilaihi kepada manusia, fi jami'il ahwali, di setiap keadaan, di setiap waktu. Waman, siapa orangnya, kana dzalika, yang melampaui batas atas, mungkin terlalu lalai terhadap sifat kemanusiaannya itu lupa daratan, ang ayyujhada ni'matahu, sehingga melupakan setiap apa-apa pemberian dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa minha, dan contoh ketakwaan yang lain, ayyatadzakkara, seyogianya seorang manusia itu harus selalu mengingat-ingat al-mauta, pada kematian. Li'anna man, karena sesungguhnya manusia alima, yang mengetahui, annahu, sesungguhnya jati dirinya manusia pada hakikatnya, saya mutu, maka pasti akan binasa atau mati. Wa annahu, dan sesungguhnya manusia itu mendapatkan balasan, Bu. Laisa amamahu, tidak ada di depan kematian itu illal jannah, kecuali surga, awinnar, atau neraka. Ba'athahu, sebagaimana Allah membangkitkan, dalika ilal a'malis sholihat, atas apa-apa perbuatan-perbuatan manusia yang baik ataupun buruk, hasbal istitoati, dengan sebab-sebab ketaatan, kepatuhan kepada yang maha kuasa. Kemudian wa minal a'malis sholihah, dan contoh diantara beberapa amal-amal yang soleh, musa'adatul muslimina, selalu memiliki sifat ketergantungan, mengasihi, menyayangi, membantu saudara muslim muslimat. Wan nadharu, dan selalu melihat kepada sesama, ilaihim, kepada muslimin, bi'ainil atfi, dengan pandangan yang penuh perhatian, warahmati, dan kasih sayang. Khususon, terlebih-lebih, ida sabaqo, tatkala mereka telah mendahului kebaikan, minhum, daripadanya, ihsanun alaih, beberapa kebaikan mereka, amal-amal mereka kepada orang tersebut. Jadi belum kita berhutang jasa saja, kita harus sayang, memperhatikan. Contoh nih, Bu, tidak semuanya anak kita itu bakal menjadi pengusaha, Ibu. Tidak semuanya anak kiai pun Allah dapat jadi ilmunya Allah kasih, tidak semuanya. Ada yang Allah kasih 50, ada yang Allah kasih 100% seperti orang tuanya. Dalam harta benda pun sedemikian, dalam pangkat jabatan pun sedemikian. Makanya apa? Kita harus sayang. Contoh, ketika ada orang, terkadang dia orang-orang terlantar, harus mengasihi. Mana tahu suatu saat ada cucu kita yang hidupnya pun pas-pasan. Insya Allah barokah kita sekarang menolong orang, pasti dia akan ditolong oleh hamba Allah yang lain. Contoh, kita punya ilmu, jangan sampai hanya orang-orang kaya yang merasakan ilmu kita. Makanya harus kita buat jam terbang untuk ke kampung, untuk ke pelosok, untuk di rumah, untuk podcast, untuk ke tempat-tempat elit. Jadi kita tanggung jawab sudah kita tunaikan. Jadi sekarang ketika kita mengulang kaji, nah ini sampai sini dulu supaya nggak kejauhan. Nah,
At-taqwa, apa yang dinamakan takwa? Hiya, yaitu takwa, imtisalu awamirillahi azza wa jalla, yaitu tatkala kita menjalankan, mengamalkan perintah-perintah Allah, baik yang dinas di dalam Al-Quran ataupun yang disabdakan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajtinabu, dan menjauhi, nawahihi, atas apa-apa yang telah Allah larang, sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, dan juga dalam keadaan terbuka atau terang benderang. Belum ada kesempatan, karena ujian di dunia paling berat waktu saya masuk lapas ketemu mantak itu dua, Bu. Mencuri sama main perempuan. Mencuri itu paling ngeri, karena dia dari mencuri bisa beli perempuan, bisa untuk bunuh orang bayaran, bisa untuk bangun rumah, bisa untuk beli sawah, bisa untuk beli aset mewah, beli segalanya. Itu pertama yang paling berat, mencuri. Kedua, perempuan. Makanya kalau dua-dua sekarang orang masih bisa nahan ini dua, itu yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, lancar, Bu. Karena di situ bukan perempuan dulu, pertama mencuri, sariqah. Dan mencurinya sekarang bukan seperti orang dulu. Sekarang mencuri triliunan. Saya masuk ke bank itu belum pernah nengok uang 1 triliun, Bu. Kalau ceramah di bank 10 miliar aja penuh segedungnya sekolah kita ini. Itu 10 miliar, Bu. Kalau kemarin 300 triliun, yang 500 triliun, belum Kementerian Keuangan 349 triliun, dana bansos 497, itu nggak bisa kita bayangkan seberapa besarnya lapangan bola itu, Bu. Lebih dari itu. Nah, di sini makanya mereka orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah hatinya, petunjuknya, seakan-akan tidak ada hari setelah di dunia, sudah selesai di dunia. Untuk orang yang sadar, kita akan meninggalkan anak, kita akan mendapatkan balasan karma baik ataupun buruk, sebagaimana Allah berfirman di dalam juz 30, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebiji sawi apapun yang kita perbuat itu akan mendapat pahala. Terkadang kita berbuat kebaikan yang sudah lupa, Bu, tiba-tiba Allah balikkan langsung dalam waktu beberapa hari, kita sudah dibalas oleh Allah. Terkadang Allah menangguhkan, nunggu kapan kita terjepit. Nah, disitulah baru Allah kasih. Jadi intinya dalam kita berdoa itu selalu diijabah Allah, tapi belum tentu harus hari ini. Terkadang, Bu, nunggu berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun waktu kita yang tepat membutuhkan. Insya Allah semua diijabah, cuman ada yang cepat, ada yang pelan. Kemudian fala tatimu, maka tidak sempurna ketika kita menjalankan ketakwaan illa kecuali bitakhalli, menjauhi angkuli rodilatin, perkara-perkara yang sia-sia atau yang sifatnya itu tidak berfaedah. Contoh, malam-malam kita nongkrong ngalamun bukan di depan rumah, ya kan, nggak ada kegiatan, sholat enggak, baca buku enggak, nengok berita tentang negara kita, ngalamun aja, minum kopi, atau kadang ngisap, dibuang, dihisap lagi, ya, itu sia-sia. Tapi kalau mungkin kita merokok pun diniatkan untuk sholat malam, baca kitab, itu lumayan berfaedah, Bu. Makruhnya ada sedikit pahala, Bu. Walaupun saya tidak merokok, tapi kawan-kawan yang merokok, saya niatnya untuk tahajudan, Pak Ustadz, untuk ya lumayan lah, nggak hancur-hancur kali gitu ngabisin duit. Lebih bagus lagi tidak merokok, bisa kita tabung untuk hajimu muda. Kemudian wattahali, dan juga berpegang teguh secara istiqomah mengamalkan bikulli fadilatin, setiap apa-apa amalan yang mengandung faedah. Fahiyya, maka yang dinamakan takwa,
at-thoriqu, yaitu sebuah jalan. Sebuah jalan alladzi, yang apabila seseorang salakahu ibtada, beliau berjalan di jalan tersebut maka mendapatkan petunjuk. Wal urwatu, sebagai pegangan, al-wusqa, tali yang kuat, allati, yaitu siapa orangnya, man istansaka, yang berpegang teguh dengan tali yang kuat tersebut, biha naja, maka dia akan selamat. Wa asbabuha katsiratun, dan sebab-sebab daripada ketakwaan itu ada banyak. Minha, contoh sebagian daripada ketakwaan, ayyulahidul insanu, seyogianya kita sebagai hamba Allah, sosok manusia, harus selalu mengetahui jati diri kita. Annahu, sesungguhnya manusia, abdun, yaitu seorang hamba, dalilun, yang sangat lemah. Wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya manusia, qawiyun, zat yang maha kuat, azizun, zat yang maha perkasa dan maha tinggi. Wala yambaghi, dan tidak sepantasnya, lidalili, bagi hamba yang hina, ayyaksiyal aziza, sehingga bermaksiat, membangkang kepada zat yang maha agung. Li'anna nasiyatuh, sebagaimana nasihat yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa minha ayyatadzakkara, contoh daripada ketakwaan selanjutnya, manusia ini seyogianya harus selalu dan selalu mengingat ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah, baik yang di dalam dohir kita, di dalam batin kita, di dalam keluarga kita, kesehatan kita, ilmu kita, kelebihan kita, dan semua yang Allah berikan kepada kita. Ilaihi fi jami'il ahwali, setiap keadaan. Wa man kana, dan siapa orangnya, kadzalika la yambahi ayyujhada ni'matahu, siapa orangnya tidak seyogianya manusia itu melupakan atau meniadakan setiap pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa minha, contoh ketakwaan yang ketiga, ayyatadzakkara, seyogianya manusia itu harus selalu dan selalu mengingat tentang kematian. Rasulullah pernah bersabda, Bu, ya Aisyah, udkuri hadinil laddat, apa yang memutus kematian ya Aisyah? Aisyah diam, Bu. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang memutus setiap kenikmatan ya Rasulullah? Qala al-maut, 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 mati ya Aisyah. Kematian yang bisa memisahkan antara singasana raja dan pemilik istana. Kematian yang akan memisahkan antara kedua suami dan istri. Kematian yang akan mencerai-beraikan keluarga dan sanak familinya. Dengan adanya kematian akan menjauhkan daripada kedudukan kita di tengah kependudukan umum. Semua telah berakhir. Itu kematian. Makanya Rasulullah selalu berpesan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, udkuri hadinil laddat, ingatlah wahai Aisyah setiap apa-apa yang memutus setiap kenikmatan. Ditanya soal Aisyah, wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang memutus kenikmatan? Qala al-maut, al-maut, mati ya Aisyah. Hari situ. Semakin kita mengingat mati, Bu, insya Allah yang aneh-aneh, yang pelit-pelit, yang bin koret, ya kan, dan aneh-aneh lainnya insya Allah akan terhindar. Kemudian setelah mengingat tentang kematian, li anna man alima annahu sayamutu, karena sesungguhnya manusia yang memiliki pengetahuan tentang jati dirinya bahwa sesungguhnya manusia pasti akan mati. Sedangkan
mati di sini, kalau kita membuka pelajaran hadis yang lain, semua ditinggal, hanya parkir di depan kuburan, keluarga ditinggal, ya kan? Jadi yang dua pulang, keluarga tinggal, harta tinggal. Jadi ibaratnya isnani, yang kedua ini pulang, roja. Wal wahid, yang satu yang ikut, yaitu amal soleh. Yang lebih sedih lagi, Bu, ketika orang tuanya mati, baca Yasin karena nggak bisa baca Al-Quran. Yasin, Yasin. Mamanya marah, nggak jadi mati. Ini mama udah mati kok ikan asin kan asin ya kan, ya asin, karena kan tulisannya ada koma di atas, ya asin, bacanya Yasin Fadilah 7 kali, ya asin, kan mamanya bangun lagi nggak jadi mati karena baca Yasinnya ikan asin itu. Kemudian wa annahu, dan sesungguhnya ketika kematian telah menghampiri, laisa amamahu, tidak ada di depannya, illal jannah, kecuali surga, awinar atau neraka. Ba'asahu dalika ilal a'mali sholihah, dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan membalas setiap apa-apa daripada amal kebaikan, hasbal istito'ah, dengan sebab susah payah dalam ketaatan. Wa minal a'mali sholihat, dan contoh sebagian daripada amal-amal yang soleh, musa'adatul muslimina, selalu tolong menolong, kasih mengasihi, sayang menyayangi setiap saudara muslimin muslimat. Wan nadaru, dan selalu memandang, ilaihim, kepada muslimin saudara kita, bi ainil abdi, dengan pandangan yang penuh dengan perhatian, warahmati, dan kasih sayang, khususon, lebih-lebih idza sabaqa minhum, tatkala kita sudah berhutang budi kepada orang tersebut. Contoh guru kita, orang tua kita, orang tua angkat kita, orang yang nolong kita. Minimal, Bu, oh saya belum bisa memberikan lebih, kita Fatihahnya tidak putus. Itu yang mereka yang senang. Tidak semuanya ahli kubur itu masih membutuhkan ayam geprek, Bu. Sudah tidak laku ayam geprek, tidak laku ikan bakar laut tawar, tidak laku lagi emas 1 kotak. Yang mereka butuhkan amal soleh, setiap sedekah, lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian amal-amal yang kita khususkan, kita hadiahkan kepada ahli kubur. Makanya di sini contoh nih, Bu, yang terkadang orang tidak memperhatikan, kita lewat kubur minimal memberikan hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Minimal sampai itu, mau lebih panjang bisa. Wa nas'alullah salamah lana walakumul afiyah. Minimal sampai lahikun tadi. Baca Fatihah sekali, kulhu 3 kali, falakna sholawat. Itu mereka senang, Bu. Seperti dikasih bansos, ya kan, Bu? Kalau ini kan bansos ini sebetulnya kalau dibagi tidak ada pemilu, tidak ada mungkin keinginan penguasa, itu bagus, Bu. Tapi terkadang jahatnya menjelang pilpres, menjelang pilgub, menjelang pemilihan dikasih bansos, pejabat yang anaknya mendorong keluarganya. Ini kejahatan konstitusi. Tapi kalau nggak ada pesta demokrasi, tiba-tiba nih, Bu, Maulid Nabi, musim paceklik, dikasih bansos, ini pemerintah yang sehat, yang waras ya. Hati-hati, ini bansos pun bisa disalahgunakan untuk mendongkrak elektabilitas keluarga pejabat tersebut. Padahal yang memberi kita dari pajak kita, dari mungkin semua rakyat
270 juta itu disitulah pajak. Nah ini yang penutupnya, wa amma samrotuha. Adapun buah daripada ketakwaan apa saja Bu? Fasa'adatud darain, diberikan kebahagiaan, keindahan, kesenangan dunia hingga akhirat. Amma fid dunya, adapun balasan di dunia, fartifa'ul qadri wa jamalus siti wa dzikri. Jadi apa? Dia akan diberikan kedudukan yang tinggi Bu, dihormati, kemudian dicintai oleh saudaranya, oleh tetangganya, oleh sanak familinya. Jadi oh Ibu Hajah Fulan, oh Pak Haji Fulin, oh Pak Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan, oh kakek Fulan, nenek Fulan, kebaikannya itu terkenang. Jadi orang kalau susah nggak bisa berobat, lari ke rumah beliau. Kalau orang susah kadang nggak bisa masak, lari ke rumah beliau. Kalau orang ada mungkin kasus yang perlu dimusyawarahkan, lari ke rumah beliau. Orang terkenang. Jadi kita diberikan Allah fartifa'ul qadri, kedudukan yang dihormati, disegani, dicintai. Wa jamalus siti, dan juga selalu dipuji setiap percakapan mereka dan diingat-ingat walaupun orangnya sudah masuk kubur. Nah di situ makanya kalau orang-orang dahulu yang paling dermawan atau terutama yang paling soleh berilmu, lorong itu dikasih nama beliau Bu, Ustadz Fulan, Tengku Fulan, Haji Fulan, atau Aman Fulan. Kenapa? Ini orangnya paling soleh, ini paling dermawan, dikasihlah lorong Haji Mubarok. Nah di sana, oh lorong Ibu Hajah Fulin, untuk mengenang. Karena apapun yang dibutuhkan masyarakat, beliau tanpa diminta sudah datang. Kemudian waqtisabul mawaddati, dan sebab musabab saling kasih mengasihi minan nasi, daripada manusia. Tapi ini jangan disalahgunakan Bu. Sebagian mau kejahatan, mau naik jabatan, mau menjatuhkan lawan, mau membunuh kawan, dikasih hadiah supaya dia cinta sama kita, patuh sama kita. Namanya dirangkul, bukan dipukul. Ini banyak disalahgunakan. Kalau dalam Islam caranya Bu, diberikan santunan. Saya ngajar di Jakarta Timur itu Bu, pertama ngerintis Bu Rahma 60 orang Bu. Jadi saya punya kawan-kawan yang pengusaha, yang jenderal, yang punya ruko, punya pabrik. Itu saya cerita aja, saya buat pengajian Pak. Ini programnya, ini tahun 2009, uang 20.000, beras 1 liter, minyak setengah liter, kemudian ini gula setengah kilo. Nah nanti tambahannya kadang ada telur seperempat atau setengah kilo bukan. Itu dibagi Bu setiap bulan. Tiba-tiba yang datang Bu 80, naik porsinya Bu. Wah memang betul Pak Ustadz, kalau memang kita itu ada yang dibawa. Sekarang Bu 600, akhirnya sekarang diturunkan. Yang tadinya mungkin berasnya 1 kilo Bu ya, setengah kilo ya kan. Pokoknya yang penting sama-sama, tapi Ibu niatnya jangan karena ini yang ditenteng ini Bu, ini hadiahnya. Kebetulan kawan-kawan kita di Jakarta hatinya sudah luluh, tiap bulan beliau membagi rezeki. Jadi kita itu udah kayak toke besar Bu, telur 1 truk ini kan di packing. Saya gitu Bu. Jadi setiap RT kan langsung saya data tuh yang orang-orang mau ngaji, terutama orang nggak mampu dikasih. Gitu. Memang harus kayak gitu Bu. Orang yang belum sadar, makanya Islam itu harus kaya, terutama kaya ilmu, kaya hati, kaya wawasan, dan kaya amal. Begitu. Bukan seperti kaya apa Bu? Kayak artis. Tidak sesuai kenyataannya. Kemudian li'anna sahibat taqwa, karena sesungguhnya orang yang memiliki takwa, yu'addimuhul as-shahir, sangat mengagungkan orang-orang yang lebih kecil, ibaratnya menaungi Bu. Wa yahabuhul akabir, dan juga menghormati, menyegani, mencintai yang lebih besar. Wa yarahu, dan lihatlah mereka,
kullu akilin, setiap orang-orang yang memiliki akal, annahul aula, sesungguhnya mereka memiliki keutamaan bil birri wal ihsan, di setiap amal ibadah, ya kan, ketakwaan yang mereka kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di sini nasihat ini Bu, kalau kita tarik-tarik, walaupun kitab kecil, itu bisa kita lari ke Bukhari, ke Sahih Muslim, ke Riyadhus Shalihin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau orang yang tidak bisa diprediksi ilmunya. Makanya saking beliau ini orang yang tidak prediksi, orang itu nggak bisa menjangkau wawasan beliau. Ditanya, ya Syekh Abdul Qadir, muliaan mana orang yang tua renta, ibadahnya luar biasa, hatinya penyayang, tangannya murah, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, mujahid militernya pun ada, bisa memberantas kedoliman, semuanya dia ada. Dengan anak muda yang udah takut mati, takwanya ya mantap juga, ilmunya ya oke, hartanya ya oke, kedermawanannya pun tidak diragukan, sifat mujahidnya pun tidak diragukan. Habis itu ditanya lagi Bu, yang ketiga. Yang ketiga, muliaan mana wahai Syekh orang yang baru masuk Islam, yang sesuai sabda Nabi, dosa yang telah lalu telah digugurkan Allah, sudah digugurkan, harta bendanya, kekuasaannya diinfakkan di jalan Allah. Ini pertanyaan ketiga Bu. Yang keempat, muliaan mana wahai Syekh orang yang dari kecil berlumur noda dan dosa, di penghujung akhir hayatnya beliau tobat nasuha dan menginfakkan semua yang dia titipkan oleh Allah. Kalau kita ditanya Bu secara singkat, itu nggak bisa jawab. Saya pun salah, karena di luar kaidah. Apa yang dijawab oleh beliau? Wahai muridku, engkau yang lebih tua renta, yang merasa amalmu lebih, merasa ibadahmu, kedermawanmu lebih, ketika melihat orang yang soleh, yang alim, yang berilmu, yang dermawan lebih muda darimu, annahul aula, tancapkan di dalam hatimu, sesungguhnya mereka lebih utama darimu. Mereka lebih mudah dosanya, lebih sedikit kemaksiatannya, tapi memiliki jiwa yang sangat taat, patuh, dermawan, pengasih, dan mujahid di jalan Allah. Itu nasihat bagi orang tua yang kaya raya, yang berilmu Bu. Yang kedua, wahai anak muda yang taat, yang soleh, yang dermawan, yang mujahid, ketika engkau melihat orang yang lebih tua, tancapkan dalam hatimu bahwa orang ini lebih mulia darimu, sudah beribadah 100 tahun, sudah infaknya, kurbannya, hajinya, mengajarnya, sedekahnya, zakatnya, sodakohnya sudah tidak sebanding dengan umurmu yang baru 10 atau 20 tahun. Jadi yang kecil pun nangis Bu, yang tua pun nangis mengingat dosanya. Yang ketiga, wahai orang muda dan tua yang alim, ketika melihat orang yang baru masuk Islam, tancapkan dalam hatimu, orang ini baru lahir di muka bumi, apalagi yang rela menginfakkan segala yang Allah titipkan, bahwa mereka annahul auladi, lebih diberi keutamaan oleh Allah daripada kamu yang sudah lahir sudah lama. Mereka dapat pahala seperti dilahirkan ibunya hari itu juga. Yang keempat, ketika kita melihat orang yang masih berlumur dosa, tancapkan dalam hatimu, iktikadkanlah bahwa orang yang bermaksiat ini ketika mendapatkan hidayah bisa lebih jauh ketaatannya, kesolihannya, amalnya, dan juga kebaikannya. Jadi ketika 4 tadi Bu, itu jawabannya itu berpaling arah, saling menusuk satu sama lain. Jadi bukan yang tua paling tua, bukan yang lebih mulia paling muda, bukan yang baru masuk Islam, bukan yang lagi baru tobat maksiat. Nanti selanjutnya, wahai orang yang bermaksiat, orang yang baru mengenal agama, tancapkan dalam hatimu bahwa sesungguhnya orang yang berilmu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain.
Mereka diberi sesuatu yang tidak bisa engkau beli. Mereka diberikan pemahaman yang tidak bisa engkau wariskan. Mereka diberikan amal investasi yang tidak bisa engkau raih. Karena berkahnya kita mengajarkan ilmu, tapi menuntut ilmu terlebih dahulu, Bu. Sebagian orang, mohon maaf bicara, semangat mengajar tapi ngaji enggak. Makanya Syekh Khalil yang di Bangkalan Madura, salah satu ulama mufti 200 tahun yang lalu, dia ngomong di akhir zaman nanti akan banyak telur berkokok, belum jadi ayam, Bu, masih jadi telur sudah bicara. Ini kan lebih parah. Nanti akan banyak bahasanya bermunculan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu tapi dijadikan figur orang tua, menjadi petul, menjadi ulama, menjadi orang yang disebutkan. Di sini rusaknya negara, rusaknya agama. Kemudian yang orang yang baru mu'alaf itu pun diberikan nasihat bahwa orang yang beriman beramal soleh dari kecil istiqomah sampai akhir hayat, dia tidak mau musyrik kepada Allah, melawan hak-hak Allah, akan masuk surga tanpa hisab. Jadi semua itu berkumpul untuk rendah hati. Makanya kalau kita di pondok, guru saya itu ketemu syekh dari Lebanon, ada dari Palestina, sampai mau jatuh, Bu, tangannya tarik-tarikan sampai nyusruk. Jadi guru saya nyium tangan beliau nyium tangan guru saya, jadi segini. Nah, itu ada. Kalau kita ketemu orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu-ilmunya Allah, segitu berbeda. Kita ketemu orang yang, mohon maaf ya, Bu, surat Al-A'la aja kebalik-balik, sombongnya minta ampun. Padahal mobil itu ngutang 10 tahun Ustaz, sama rumah 20 tahun. Oh betul, berarti kalau di total ya sebetulnya mendingan kita ya, Bu. Cuman belum nampak aja kan. Kemudian wa amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti, fan najatu minan nar, maka akan diberikan keselamatan daripada azab neraka. Wal fauzu, akan diberikan tempat yang tinggi, bidukhulil jannah, dimasukkan surga yang paling tinggi dan paling indah. Wa kafal muttaqina syarafan, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman bertakwa, syarafan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Annallaha yaqul fihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman bertakwa, dan juga bersama orang-orang yang mereka berbuat kasih sayang, kebajikan, amal-amal soleh di situ.